Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023. Hari ini Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santa Skolastika, seorang perawan. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau memanggil kami semua kepada kekudusan. Semoga berkat teladan Santa Skolastika, kami sanggup mengabdi Engkau dengan kasih yang tulus dan berbahagia menikmati karunia kasih-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon, pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Ephata, terbukalah. Penyakit dan dosa menyebabkan manusia secara fisik dan batin tertutup. Tertutup kepada yang baik, kepada Tuhan, dan kepada lingkungan fisik dan sosial sekitarnya. Tuli dan bisu, demikian keadaan seseorang yang dibawa kepada Yesus, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil yang baru saja
diperdengarkan oleh gereja kepada kita. Orang itu menjadi seperti orang dalam penjara. Yesus membuka penjara fisik dan batin orang tersebut, dan dia berada dalam dunia bebas. Yang menarik adalah Yesus menggunakan ludah. Ludah meludahi sering menjadi ekspresi menghina, mencibir, merendahkan orang. Akan tetapi, Yesus meludahi untuk menyembuhkan dan memuliakan sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ucapan Yesus Efata dan tindakannya meludahi tanah dan mengelesi telinga si tuli adalah juga tindakan menyembuhkan dan melindungi dari kekuatan jahat. Si iblis yang selalu menggoda manusia. Godaan setan telah terjadi pada manusia pertama. Setan selalu mau memisahkan kita dari Tuhan dengan cara membuat kita mencurigai Tuhan dan melawannya. Itu yang terjadi pada Adam dan Hawa, sebagaimana dikisahkan dalam kitab Kejadian. Ketika mulut, mata, telinga, dan hati kita tertutup terhadap Tuhan dan perintahnya, maka kita dengan mudah mengikuti bujukan dan godaan setan. Maka sabda Yesus hari ini, Efata, terbukalah, menjadi sangat penting bagi kehidupan kita untuk disembuhkan dari bisu dan tuli. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bisu dan tuli merupakan gambaran dosa dari orang yang tidak mau dan tidak mampu mendengarkan perintah Allah dan berkomunikasi dengan Allah. Maka Yesus Sang Mesias menyembuhkan orang gagap dan tuli, artinya memampukan manusia untuk mendengarkan Allah dan berkomunikasi dengannya. Kemampuan berkomunikasi dan keterbukaan kepada Allah memungkinkan manusia bersatu dengan Allah. Itulah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yesus membuat segala-galanya menjadi baik. Maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, mungkin memang kita tidak bisu dan tuli secara harfiah, tetapi bisa jadi bahwa kita mengalami bisu dan tuli secara rohani, yaitu kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Kita tidak mau mewartakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau demikian, kita diajak untuk datang kepada Yesus agar kita disembuhkan kembali dari bisu dan tuli rohani itu, sehingga kita mampu berkomunikasi dengan Allah, bersatu dengannya, dan mendengarkan firman-Nya. Dengan demikian, kita semakin akrab dan pada akhirnya bersekutu dengan Dia. Dan karena kita telah bersatu dengan Allah, maka kita akan dimampukan untuk mewartakan segala yang Tuhan perintahkan kepada kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini pada peringatan wajib Santa Skolastika semakin menghantar kita untuk selalu mendengarkan suara Tuhan sebagaimana ditunjukkan oleh Santa Skolastika dalam seluruh hidupnya.
ia selalu menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya inspirasi yang ia dengarkan dalam menjalani setiap hidup dan karyanya. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.